Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT yang berjudul penambahan dana. Yang pertama, prinsip jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah akad atau perjanjian tukar menukar antara barang atau jasa dengan alat tukar, uang atau yang telah disepakati kedua belah pihak, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar rela atau tidak terpaksa dengan sesuai ketentuan syariat. Nah, dalam Islam itu jual beli itu merupakan aktivitas muamalah yang dibolehkan atau halal selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan serta tidak mengundang unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Yang selanjutnya, nah, jual beli itu dibagi menjadi 3. Pertama, murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara terbuka harga perolehan barang yang menambahkan keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam murabahah, penjual tidak sekedar menjual barang, tetapi juga harus mengungkapkan biaya perolehan dan keuntungan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur penipuan. Nah, yang selanjutnya itu rukun-rukun murabahah. Rukun murabahah itu ada 5. Pertama, penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga objek jual beli atau barang, yang keempat harga, dan yang terakhir ijab kabul. Yang selanjutnya istisna. Pengertian istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana barang pemesanan pembuatan barang di mana barang belum ada syarat akad dan harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Nah, rukun istisna itu ada 5. Pertama, pemesanan atau pesan, yang kedua pembuatan barang, ketiga objek pesanan, keempat harga, dan yang kelima ijab dan kabul. Dan yang terakhir itu akad salam. Akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Akad salam bertujuan membantu prosedur atau produsen atau petani memperoleh modal sebelum barang tersedia. Rukun salam itu ada 5. Pertama pembeli, dan yang kedua penjual, ketiga barang pesanan, keempat harga, dan yang terakhir ijab kabul. Prinsip bagi hasil mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara modal, sohibul mal, dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Prinsip bagi hasil mudharabah. 1. Pembagian berdasarkan keuntungan. Yang dibagi adalah laba bersih, bukan pendapatan kotor. Tidak boleh menentukan keuntungan dalam bentuk nominal tetap. 2. Nisbah disepakati di awal akad. Contoh 60 untuk pemilik modal dan 40 untuk pengelola. Nisbah harus berbentuk persentase, bukan angka pasti. 3. Kerugian ditanggung pemilik modal. Kerugian finansial menjadi tanggungan sohibul mal. Pengelola hanya menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu. 4. Pengelola bebas mengelola usaha sesuai akad selama tidak melanggar syariat dan kesepakatan. Contoh mudharabah, seorang memberikan modal 50 juta kepada pengusaha dengan nisbah 60 dan 40. Jika keuntungan usaha Rp 10 juta, maka pemilik modal dapat 6 juta, pengelola dapat 4 juta. Jika usaha rugi tanpa kelalaian, kerugian modal ditanggung pemilik modal. Yang kedua, prinsip bagi hasil musyarakah.
Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak menyertakan modal dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Prinsip bagi hasil musyarakah: 1. Semua pihak menyertakan modal. Modal bisa berupa uang, aset, atau keahlian sesuai kesepakatan. 2. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan. Tidak harus sesuai porsi modal, tetapi harus disepakati di awal. 3. Kerugian dibagi sesuai porsi modal. Tidak boleh dibebankan hanya kepada satu pihak. 4. Semua pihak berhak ikut mengelola usaha kecuali disepakati lain dalam akad. Contoh musyarakah: 2 orang membuka usaha bersama. A menanamkan modal 60 juta, B menanamkan modal 40 juta. Keuntungan disepakati 50 dan 50. Jika usaha rugi 10 juta, maka A menanggung 6 juta, B menanggung 4 juta. Lanjut, yang ketiga adalah ujro. Ujro dalam fikih, dalam bahasa ialah berarti upah, yang dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja. Ujro termasuk juga dalam ijarah, dikarenakan secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ujro sendiri dibagi menjadi 2, ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Pengertian ijarah: secara bahasa ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah ialah pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, yaitu muajir, pemberi sewa atau pemilik barang, dan mustajir, penyewa atau pengguna manfaat, dan ujroh, biaya sewa atau upah. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah bitamlik, merupakan suatu kesepakatan tertulis dalam hal kerjasama di mana sohibul mal menyediakan barang yang kemudian diserahkan kepada anggota yang digunakan sebagai objek sewa, serta terdapat pula perjanjian di mana dalam perjanjian itu terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang salah satu poinnya adalah menyerahkan kepemilikan barang sewa kepada anggota. Berbagai bentuk alih kepemilikan dalam ijarah al-muntahiyah bitamlik antara lain adalah hibah di akhir periode, harga yang berlaku pada akhir periode, dan bertahap, harga yang berlaku bertahap, kepemilikan bertahap selama periode sewa. Kesimpulan: penyaluran dana dalam perbankan syariah merupakan kegiatan penting yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.